Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mujtahid Samad Abbas, salah satu mahasiswa di Universitas Tazkiyah dengan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, dan pada kali ini saya akan melaksanakan sebuah tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan dosen pengampu Ustadz Unang. Pada kali ini saya ingin mengangkat sebuah kejadian yang kurang begitu mengenakkan, ya, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Mujtahadah Pekanbaru. Tentunya sebagaimana yang kita tahu, di setiap pondok pesantren, di setiap lembaga pendidikan itu memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan serta tata tertib yang perlu dipatuhi bersama, disepakati bersama, ya, antara tiga komponen. Yang pertama adalah pondok pesantren itu sendiri, kemudian atau lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah orang tua, ya, atau wali santri atau wali murid. Kemudian ada murid itu sendiri atau santri tersebut. Nah, tiga komponen ini juga mempengaruhi, ya, berhasil atau tidaknya pelaksanaan akademik di sebuah lembaga pendidikan. Ketika tiga komponen ini bekerja sama dengan baik, ketika lembaga pendidikan menetapkan sebuah peraturan kemudian ditaati oleh tiga komponen ini, insya Allah an-najah, ya, atau keberhasilan akan digapai bersama. Nah, di sini saya ingin mengangkat sebuah kejadian, ya, tepatnya pada beberapa hari lalu. Ada beberapa santri yang melakukan sebuah kesalahan, ya, atau sebuah pelanggaran, yang mana tepatnya di pasal 2 tentang ketertiban di ayat kelima, 6, dan 7 itu menjelaskan beberapa pelanggaran berkategori berat, yang mana konsekuensinya adalah dipulangkan kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah pasal 2 tentang ketertiban ayat 5 itu menjelaskan tentang adanya larangan untuk merokok, ya, merokok atau menggunakan membawa rokok atau rokok elektronik di area Pondok Pesantren Al-Mujtahadah. Pasal 2 ayat 6 itu menjelaskan tentang larangan untuk berinteraksi dengan lawan jenis dengan alasan apapun, ya, atau berpacaran, surat-suratan, atau kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma agama. Kemudian yang ketiga ada larangan untuk keluar dari Pondok Pesantren Al-Mujtahadah tanpa izin pimpinan atau kabur. Nah, di sini di 3 poin ini, ya, di pasal 2 ayat 5, 6, dan 7 itu beberapa hari lalu ada beberapa santri di sini melakukan kesalahan tersebut. Tentunya dengan di awal tahun, ketika awal masuk itu sudah disepakati bersama, bahkan sampai dari pihak pondok pesantren itu membekali, ya, ketika mau masuk di tahun ajaran baru itu membekali surat komitmen, ya, yang mana di dalamnya ada tertulis atau tersirat tertulis di dalamnya bahwasanya sebagai wali santri dari santri tersebut akan manut atau bersedia anak kami atau santri ini untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Mujtahadah, dan jika melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan dalam tanda kutip berkategori berat, maka saya siap untuk anak saya dikembalikan kepada saya, seperti itu. Nah, tentunya dengan kejadian tersebut santri pun dan ada Ustadz namanya Ustadz Mahmud
ketika mengambil keputusan pun sudah tahu konsekuensinya adalah dikembalikan kepada kedua orang tua. Kemudian Ustadz Mahmud ini menghadap kepada pimpinan, ya, Ibu Nyai Hajah Siti Syamsiah. Kemudian apa respon beliau? Ya, apa yang dilakukan beliau? Nah, ketika Ustadz Mahmud ini melaporkan apa yang sudah terjadi, pimpinan tidak langsung menghakimi atau tidak langsung mengambil keputusan untuk dikembalikan kepada kedua orang tua. Akan tapi yang pertama beliau lakukan adalah memanggil anak terkait yang melakukan pelanggaran untuk mengetahui kronologi tepatnya, ya. Karena ketika pelanggaran tersebut dilakukan ada beberapa saksi, ya, ini sesuai atau tidak dari saksi, kemudian yang melanggar pun sama atau tidak kejadiannya. Kemudian ketika dipanggil, alhamdulillah, ya, hasilnya. Nah, karena santri di sini walaupun ada melakukan pelanggaran, tetap diajarkan untuk jujur, ya, tidak menutup-nutupi apapun, menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian pimpinan kami menghubungi orang tua dari santri-santri terkait ini yang melakukan pelanggaran. Kemudian hasil diskusi antara kedua orang tua dan pimpinan, ya, intinya orang tua atau wali santri ini manut dengan apapun keputusan yang diberikan oleh pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Mujtahadah. Nah, di sini karena pimpinan kami ini sangat sayang dengan santri-santri yang ada di sini, jadi beliau memberikan pilihan, ada beberapa hukuman yang akan diterima. Yang pertama tentunya kalau yang putra biasanya emang dibotak. Kemudian yang kedua itu kebetulan yang melanggar ini menjadi pengurus, ya, kalau biasanya dibilang itu OSIS, ya, OSIS kalau di sini sebutannya IP2MJ, Ikatan Pengurus Pelajar Pondok Pesantren Al-Mujtahadah. Nah, di situ ketika menjadi pengurus terus melakukan pelanggaran, tentunya sudah melanggar sumpah jabatan, yaitu menjadi suri tauladan di Pondok Pesantren Al-Mujtahadah. Tentunya yang kedua adalah diturunkan dari jabatannya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh pulang ketika liburan setelah ujian semester ganjil ini, karena akan dipantau langsung, didampingi langsung, dibimbing langsung oleh pimpinan kami untuk mengarahkan anak-anak terkait yang melakukan pelanggaran ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertaubat, ya, dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan tugas kewajiban ketika lulus dari Pondok Pesantren Al-Mujtahadah di bidang akademiknya di kelas 12, tepatnya kelas 12 MA, yaitu diwajibkan untuk melakukan pengabdian, ya, pengabdian atau menjadi khadimul ma'had di Pondok Pesantren Al-Mujtahadah. Nah, di sini ketika menjadi diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian, itu diharapkan perubahan, ya, kemudian bisa menjadi contoh, ya, bagi santri-santri yang sedang melakukan proses pendidikan yang belum menyelesaikan. Nah, bisa menjadi contoh, ya, bahwasanya ketika seseorang melakukan kesalahan sudah pasti memiliki kesempatan untuk berubah kepada yang lebih baik. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil, ya, tentang sosiologi hukum Islam yang ada di Pondok Pesantren Al-Mujtahadah ini. Dengan kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan di depan kita, kita tidak boleh langsung menghakimi atau memberikan hukuman tanpa tahu duduk perkara, ya. Walaupun peraturannya dan peraturan serta konsekuensinya sudah jelas, akan tetapi kita harus melihat bahwasanya yang melakukan pelanggaran ini bagaimana kronologinya, kemudian apakah ada penyesalan di dalamnya, kemudian apakah ya, tentunya setiap orang itu memiliki sisi baik dan sisi yang mungkin sedang menyeleweng, ya. Jadi semua anak pasti baik, ya.
akan tapi ya mungkin kadang ya khilaf dikit ya kan, tapi ya sudah mengetahui konsekuensi ya, jadi keputusannya adalah ya orang tua manut atau ridho ya, karena sudah disepakati dari setiap tahun itu ada surat komitmen ya, surat komitmen yang ditandatangani oleh orang tua, anak yang nyantri di sini, kemudian sama pimpinan ya, bahwasanya sudah orang tua manut dengan segala keputusan yang diberikan atau segala konsekuensi yang diberikan oleh pimpinan. Nah, di sini kita bisa, yang satu tadi kesimpulannya, kita tidak boleh menghakimi tanpa tahu terlebih dahulu duduk perkara. Kemudian yang kedua, perlunya kita dalam menentukan sebuah hukum kita ya tidak bisa secara back to back atau secara plek ketiplek ya dengan konteks yang ada di peraturan atau di undang-undang, karena kita perlu memerhatikan bahwasanya dari pelanggar-pelanggar tersebut ya tentunya ada sisi di mana dia menyesal akan apa yang dia lakukan ya, kemudian mereka jujur dengan mereka telah melakukan pelanggaran. Nah, di situ nilai mahalnya, di situ nilai mahalnya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dan ditanya mereka jujur ya, ketika sudah jujur ya tentunya si hakim atau kalau di sini posisinya pimpinan itu memberikan kerohiman ya, atau memberikan kasih sayang ya, kasih sayang terhadap menentukan sebuah hukum di sini, karena bagaimanapun ya mereka anak-anak kita dan masih perlu untuk dididik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.